Eh, sedikit awal berita mengenai sengsara dari Tuhan Yesus. Injil Matius 16 ayat 21 sampai 25. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau kita lihat sepintas lalu ayat 21 ini Injil lengkap tapi paling singkat. Yaitu ada penderitaan. Jadi untuk menghadirkan, mendatangkan keselamatan, ada penderitaan, ada kebangkitan. Dibunuh dan hari ketiga bangkit. Tuhan Yesus sampaikan secara singkat. Itu Injil yang lengkap tapi sangat singkat. Tapi ada yang kita lihat di sini. Penderitaan itu datang dari tua-tua, imam-imam kepala, jadi tokoh-tokoh agama. Rupanya dari dulu sampai hari ini, penghalang yang membuat ada penderitaan untuk orang-orang yang mau alami keselamatan, itu umumnya datang dari tua-tua atau tokoh-tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, dan juga imam-imam kepala, tokoh agama. Dan kita lihat hari-hari ini, walaupun di Indonesia sudah disampaikan supaya toleransinya ada, tetap saja orang mau ibadah di rumah, didatangi sa RT, sa kampung, dikawal lagi sama tentara dan polisi. Tetap saja terjadi. Dan kita lihat memang untuk perjalanan menuju keselamatan, itu perjalanan seperti ini. Tapi bukan itu yang kita mau bahas pagi ini. Kita lihat dulu ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Baik enggak Petrus? Baik Petrus. Tuhan Yesus bicara tentang sengsara, tentang penderitaan. Anak manusia akan diserahkan, ditangkap, kemudian dibunuh. Hari ketiga bangkit. Terus Petrus langsung tarik Tuhan Yesus katanya ke belakang. Guru, semoga hal ini tidak terjadi atasmu. Baik Petrus ya. Baik. Baik, Petrus punya belas kasihan. Gampang neser, gampang kasihan. Kita lihat sebentar. Masih ada rahasia yang terselubung. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa? Enyahlah iblis. Petrus dibilangin iblis, bukan cuma setan. Engkau suatu batu sandungan atau penyesatan bagiku. Batu sandungan diterjemahkan beberapa banyak terjemahan sebagai sesuatu yang dapat menyesatkan. Jadi batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, apa yang kehendak Allah, tetapi engkau memikirkan yang dipikirkan manusia secara biasa. Manusia yang hendak tunduk kepada kehendak Allah dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan selalu berpikir cara-cara manusia yang orang bilang itu manusiawi. Dia itu kan manusiawi. Kalau dia sudah dihina dan dia melawan, dia nonjok orang, itu manusiawi. Kalau kita dihina sedikit kemudian kita ngamuk dan ngancam orang itu, atau kita balas ngata-ngatain orang itu, orang bilang enggak apa-apalah, itu manusiawi. Tapi kalau rohani enggak begitu.
Jadi manusiawi memang. Kalau kita terus jalan dengan cara-cara manusiawi, kita lebih ada dalam kehendak manusia, kehendak diri sendiri daripada kehendak Tuhan. Dan tetap kita mengacu kepada apa yang Tuhan Yesus bilang, yang selamat cuma orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, bukan kehendak manusiawi. Ada banyak kali kehendak manusiawi itu benar, tetapi kebanyakan hendak benar. Kita lihat ini Tuhan Yesus bilang ke Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau ikuti pemikiran manusiawi dan engkau bisa menyesatkan jalan yang Allah tentukan bagiku." Jadi rupanya kalau ya kita lihat sebentar, belas kasihan yang salah itu tema pagi ini. Senang kita lihat, senang kita dengar orang berbelas kasihan ke kita. Kasihan. Itu sebabnya saya tiap kali terima pengerja, saya selalu pesan, tolong ya, kita sama-sama didik pengerja yang datang. Jangan dineser-neserin. Kami tidak akan bunuh pengerja. Jadi dari dulu saya suka sampaikan itu. Kami bina mereka untuk siap terjun di dalam pelayanan dan tangguh. Memang kasihan kadang-kadang. Nah, yang berbahaya kalau kita punya belas kasihan salah. Seperti Petrus. Kenapa saya belok ke pengerja? Saya tidak ada tulis di situ. Cuma pertama, belas kasihan yang salah itu artinya rasa kasih. Ya, rasa kasihan. Tuhan mau kita punya belas kasihan. Salah satu buah roh itu punya belas kasihan. Tetapi kita gampang terjebak ke belas kasihan salah. Yang Tuhan Yesus bilang ke Petrus tadi, sampai Tuhan Yesus bilang itu iblis. Nah, lihat nih. Rasa kasihan yang salah. Ini yang kita perlu hati-hati dalam hidup kita ini. Karena kita terlalu mudah. Untuk hal ini kita terlalu mudah terjebak di sana. Nah, lihat nih. Belas kasihan yang salah itu. Jadi rupanya tanpa disadari itu ditunggangi iblis. Ini saya bukan ngarang, tapi Tuhan Yesus yang bilang. Ditunggangi iblis. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak sadari kalau kita sangka kita baik karena kita mau berbelas kasihan ke orang. Paneser. Tapi rupanya itu inspirasi datang dari iblis. Jadi penilaian orang dan penilaian saya ini baik karena berbelas kasihan. Itu yang terjadi dengan Petrus. Tetapi penilaian Tuhan, kita sedang dipakai oleh iblis. Ini yang celaka. Sungguh-sungguh ini celaka. Dan ini jebakan yang banyak menjerat banyak orang Kristen. Sehingga tidak selamat. Ini yang mengerikan. Buat saya ini satu hal yang sangat mengerikan. Saya heran juga bisa merenung sampai ke sini. Ini, tanpa disadari kita melawan kehendak Tuhan. Karena belas kasihan yang salah. Saya rasa ini masih ada hubungan dengan ayat yang sering kali kita dengar. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ini yang berbahaya. Jalan kita sangka lurus. Mengapa? Karena kita lihat, kan saya berbelas kasihan. Saya berbelas kasihan. Nanti kita lihat gambar sebentar yang saya kutip dari internet. Belas kasihan yang salah dapat menyebabkan orang lain batal diberkati. Karena seringkali peristiwa yang dialami oleh seseorang seperti ini Tuhan Yesus mau alami. Begitu dapat belas kasihan dari Petrus, bisa membelokkan arah dari Tuhan Yesus. Dari orang yang sedang alami sesuatu,
begitu ada belas kasihan dari orang lain, bisa belok itu arah perjalanan seseorang. Dan akhirnya batal untuk alami rancangan Tuhan. Batal alami. Nanti kita lihat sebentar nanti. Selanjutnya kita dapat kehilangan keselamatan tanpa kita sadari. Karena belas kasihan yang salah. Jadi kita waspada, kita hati-hati, jangan sampai kita ada di belas kasihan yang salah. Belas kasihan itu bagus, tapi belas kasihan salah itu dari iblis. Dan bisa bikin kita kehilangan keselamatan. Memang itu salah satu rupanya tipu muslihat iblis. Dalam tipu muslihat iblis, itu ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah,